namanya kita orang bekerja, kalau untuk pekerjaan bisa dikatakan puas atau bahkan haus akan kepuasan tersebut. Apapun yang kita jalanin, kalau kita dibarengi dengan keikhlasan hati, kita akan merasa puas. Tapi kalau saya sendiri, selain dengan keikhlasan hati, saya barengi dengan belajar. Nah, dengan belajar itulah yang saya maksud dengan haus akan kepuasan ilmunya. Untuk SPBU sebetulnya ada. Bahkan selain SOP yang kita terapkan di perusahaan, ada juga yang harus kita terapkan, itu termasuk SOP khusus yang dari Pertamina. Jadi dari Pertamina ada, dari kita sendiri ada. Kenapa saya bilang khusus yang dari Pertamina? Apabila itu kita tidak jalankan, maka akan mempengaruhi yang namanya hasil penilaian dari tim Pertamina. Bagus. Untuk hal ibadah, kita setiap perusahaan, baik yang ada di sini maupun yang di SPBU yang lainnya, selalu difasilitasi dengan musola. Bahkan yang di sini masuknya sudah masjid, karena setiap hari Jumat kita pakai Jumatan, dan alhamdulillahnya untuk masjid yang berada di SPBU walaupun agak jauh dari warga, alhamdulillah sampai tidak menampung. Makanya kita masih dalam proses untuk pembuatan masjid yang baru atau tempat ibadah yang baru. Awal saya kenal dari Pak Mardiono dari tahun 1997 awal. Pada saat itu saya mempunyai tugas untuk keamanan, terutama saya mengamankan perusahaan beliau, termasuk kadang-kadang saya diperlukan beliau untuk mengamankan pribadi beliau, ya, keluarga beliau. Itu awal cerita sama Pak Mardiono. Pada saat itu Pak Mardiono itu belum sebesar ini, ya. Kalau menurut saya sekarang Pak Haji Mardiono itu udah besar, ya, karena memang saya tahunya dari bawah gitu. Jadi Pak Mar itu termasuk jiwa pejuang lah, ya. Jadi memperjuangkan keluarga, memperjuangkan perusahaan, memperjuangkan karyawan. Intinya Pak Mardiono itu mempunyai bahwa hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Ketika Pak Mardiono berbisnis, ya, ketika Pak Mardiono berekonomi, jauh di lubuk hati Pak Mardiono bahwa ini usahanya harus bermanfaat untuk orang lain. Sangat kenal. Beliau adalah sosok yang penuh inspiratif. Jadi kalau kita sama Bapak sendiri nggak kenal, bagaimana kita akan bekerja dengan nyaman dan juga ikhlas. Tanggapan saya kepemimpinan Haji Mardiono itu sangat bagus di dalam memimpin atau manage perusahaannya. Jadi terhadap karyawan itu alhamdulillah juga sejahtera, selalu dipikirkan dalam hal kesulitan apapun, pekerjaan-pekerjaan yang ada di SPBU atau keluhan karyawan selalu tanggap.
harapan kita mungkin karena perusahaan ini adalah perusahaan bagus dan juga dari bapak ownernya atau pemilik juga adalah seorang yang sangat bagus pemikiran beliaunya. Alangkah baiknya untuk kedepannya lebih dikembangkan lagi usaha SPBU-nya, karena selain untuk membantu masyarakat atau menciptakan lapangan kerja yang baru, itu juga dengan adanya fasilitas tempat ibadah itu nanti akan lebih baik untuk masyarakat di sekitarnya. Kalau menurut saya kan paling dekat sama beliau ya, sama keluarganya beliau juga. Dalam sosok Pak Mardiono itu secara pribadi tidak ada perubahan. Jadi artinya bahwa Pak Mardiono ini merupakan bapak kita, bapak semua karyawan gitu kan di tempat kami, bisa mengayomi gitu kan kepada kami semua. Jadi secara pribadi bahwa Pak Mardiono itu orang baik, jadi nggak ada perubahan gitu. Jadi kalau dulu itu kesibukannya di bidang bisnis, di bidang perekonomian, berhubungan dengan kita, sekarang beliau jadi pejabat, mungkin perubahannya nambah kesibukan aja kali ya. Tapi kalau secara pribadi, sosok Pak Mardiono itu tidak ada perubahan, tetap Pak Mardiono itu seorang bapak, seorang teman, karena ketika kita bicara secara hati ke hati, beliau nyambung gitu, seperti teman saja gitu. Tapi beliau ya bisa menempatkan pada saat jadi bapak seperti apa, jadi teman seperti apa, terus menempatkan jadi pemimpin juga seperti apa. Ya kita juga mengikuti alur beliau. Ketika beliau menjadi sosok pemimpin, ya saya sebagai karyawan gitu kan. Tapi kalau beliau sudah menempatkan dirinya sebagai bapak, ya saya sebagai anak gitu kan. Kalau beliau sudah menempatkannya sebagai teman, ya kita bicaranya ya kayak teman aja. Itulah Pak Mardiono yang saya rasakan gitu. Ya, Baldatun Toibatul Gofur itu cenderung kepada kesejahteraan ya. Kesejahteraan karyawan, kesejahteraan pengurusnya, kesejahteraan yang pemiliknya. Jadi tentunya kesejahteraan ini jangan sampai kita mengabaikan alam juga kan gitu. Jadi harus ada berkesinambungan. Terus kita misalnya begini, kita sekarang mendirikan SPBU, tapi SPBU itu limbahnya merugikan masyarakat. Nah, itu nggak jadi Baldatun Toibatul Warubul Gofur itu.